Salam saudara-saudara. Saya mau kasih tahu kamu cerita tentang Roh Kudus dari Allah yang hidup. Coba kamu dengar kaset ini waktu kamu lihat gambar-gambar di buku ini. Gambar 1, Tuhan Yesus kembali ke surga. Kamu lihat gambar ini. Yesus dia murid-murid dong lihat Tuhan Yesus dia naik ke surga dalam awan dan dong heran sekali. Yesus dia itu sungguh-sungguh adalah Allah. Dia sudah datang dari surga ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke dunia ini seperti manusia untuk kasih kenal kamu dan Allah. Semua orang su bikin Allah dia sakit hati sekali karena dong buat jahat. Dong buat dosa dan hukuman untuk dosa itu adalah kematian. Karena dong su berdosa, dong juga harus tinggal jauh dari Allah. Tapi Allah dikasih sayang dengan semua orang. Dia tidak mau dong semua mati untuk selama-lamanya. Karena itu, Yesus dia sendiri sudah datang untuk bayar tumpu dosa. Orang-orang jahat dong bunuh Yesus. Tapi lewat 3 hari, dia hidup kembali lagi. Dan dia bertemu dengan orang banyak. Sekarang, semua orang yang percaya dan ikut Tuhan Yesus, dong akan hidup untuk selama-lamanya waktu dong meninggal. Yesus dia bilang untuk orang-orang yang ikut dia begini, saya akan kirim Roh Kudus dan dia akan kasih kuasa buat kamu. Kemudian kamu akan kasih tahu tentang saya buat orang-orang lain sampai ke ujung bumi. Waktu dia selesai bicara, Yesus dia naik ke surga sampai awan tutup dia. Seperti kamu lihat dalam gambar ini. Satu hari nanti, Yesus dia akan kembali ke bumi sama seperti dia pergi naik ke surga. Gambar 2, Roh Kudus sudah turun. Yesus dia janji untuk kirim dia Roh Kudus buat orang-orang yang ikut dia. 10 hari habis Yesus dia naik ke surga, dia murid-murid 120 kumpul sama-sama dalam satu rumah. Tiba-tiba ada bunyi dari langit seperti angin ribut yang tiup. Waktu orang lain yang ada di kota Yerusalem itu don dengar bunyi itu, don semua kumpul. Kemudian don lihat sesuatu seperti api yang menyala di atas Yesus murid-murid kepala. Roh Kudus itu dia masuk ke dalam hati setiap orang-orang itu. Dia mulai bicara dalam bahasa-bahasa lain. Yesus dia selalu buat apa yang dia su janji. Dan sekarang dia su kirim dia Roh Kudus. Dia mau kasih hidup untuk selama-lamanya buat semua orang yang percaya dan ikut dia. Gambar 3, Petrus mulai berkhotbah. Pada waktu Roh Kudus dia datang, ada banyak orang Yahudi di Yerusalem. Don datang dari banyak negeri lain untuk sembah Allah di Yerusalem. Kamu lihat orang-orang itu yang dalam gambar ini. Orang-orang yang ikut Yesus, don su terima kuasa untuk bicara dalam macam-macam bahasa. Sampai semua orang di Yerusalem don bisa dengar tentang Tuhan Yesus dalam don bahasa sendiri. Ada berapa orang yang don pikir bahwa orang-orang yang ikut Yesus ini don su minum mabuk. Jadi Petrus dia salah satu dari Yesus pemurid nih. Dia berdiri dan dia bilang begini, "Tong tidak mabuk karena masih pagi. Tapi semua orang yang kamu lihat dan dengar ini, itu Roh Kudus yang buat. Kamu harus berhenti dengan buat jahat dan kamu harus dibaptis dalam nama Yesus supaya Allah dia kasih ampun kamu dosa. Dan kamu juga akan terima Roh Kudus dari Allah." Kemudian banyak orang bertobat dan percaya untuk Yesus. Gambar 4, gereja yang pertama. Orang-orang yang pertama-tama percaya buat Tuhan Yesus dan tinggal sama-sama seperti keluarga yang besar. Kelompok ini yang biasa orang sebut gereja. Dong baku tolong orang-orang yang perlu dengan bagi uang atau makanan atau apa saja yang dong punya. Setiap hari, dong kumpul untuk berdoa dan sembah buat Allah. Semua orang yang pernah dengan Yesus, dong ngajar orang lain tentang Yesus lagi. Dalam gambar ini, kami bisa lihat orang-orang yang percaya dari gereja yang pertama. Dong makan dan minum bersama untuk ingat Yesus. Yesus dia suruh dong untuk buat begitu sebelum dia mati. Orang dong sebut itu perjamuan kudus. Kalau roti atau kasbi atau sagu dibagi,
Itu dia kasih ingat tong bahwa Yesus dia pu badan hancur untuk dia mati di kayu salib untuk kasih selamat semua orang. Minuman itu dia kasih ingat tentang darah Yesus yang tumpah untuk cuci kam dari kam pu dosa. Semua orang yang kasih hormat untuk Yesus dan ikut dia, dong harus ikut perjamuan kudus itu. Waktu dong kumpul sama-sama dengan orang percaya yang lain. Kamu harus buat ini sampai Yesus dia datang kembali lagi. Gambar 5, kuasa untuk bikin sembuh orang sakit. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes dong pergi ke rumah Allah untuk berdoa. Di pintu besar rumah Allah itu, ada orang miskin yang dia duduk untuk minta-minta. Orang ini dia lumpuh sejak dia lahir. Dia minta uang dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dia bilang begini untuk orang miskin itu. Saya terada uang, tapi yang ada saya akan kasih buat kau. Dalam nama Yesus Kristus, kau bangun dan berdiri dan kau jalan. Lalu Petrus dia pegang orang itu pu tangan. Dan langsung orang itu dia pu kaki dengan mata kaki jadi kuat. Dia mulai jalan dan ikut Petrus dan Yohanes waktu dong masuk ke dalam rumah Allah. Dia lompat-lompat dan puji Allah. Kemudian orang banyak dong kumpul dan Petrus dia kasih tahu dong bahwa bukan dong yang bikin sembuh orang itu, tapi Yesus. Kemudian orang banyak dong percaya dan dong ikut Yesus. Gambar 6, orang kasih dong pemilik buat Allah. Ada satu orang dia jual dia pu tanah dan dia kasih semua uang itu ke gereja untuk tolong orang-orang yang miskin. Kemudian Ananias dan dia pu maitua Safira dong bikin rencana untuk buat itu juga karena dong mau dapat hormat. Ananias dia bawa uang dari hasil dia pu jual tanah buat Petrus. Tapi dia hanya bawa sebagian saja. Yang lain tuh dia simpan di rumah. Dia mau tipu orang Kristen yang lain. Tapi Petrus dia sudah tahu bahwa Ananias dia tipu. Lalu Petrus dia bilang buat Ananias dia begini. Kau tidak tipu orang, tapi kau tipu Roh Kudus. Langsung tiba-tiba Ananias dia jatuh dan dia mati di tempat. Kemudian ada berapa orang muda dong bawa dia pu mayat keluar dan kubur dia. Terlama begini, Ananias dia punya mertua dong masuk. Dia belum tahu bahwa dia pu laki su mati. Jadi Safira dia juga tipu Petrus dengan uang itu. Petrus dia bilang untuk Safira begini. Orang-orang yang baru selesai kubur kau punya laki dong ada di luar. Dan dong akan bawa kau keluar juga. Langsung Safira dia juga mati di tempat di depan Petrus pu kaki. Saudara-saudara, jangan kam rakus uang. Itu akan buat kam tipu orang dan tipu Allah. Gambar 7, Stefanus setia sampai dia mati. Stefanus dia ini adalah orang yang baik sekali, yang bantu orang-orang miskin di gereja di Yerusalem. Stefanus diajar tentang Allah dan dia buat tanda-tanda yang luar biasa karena dia ada kuasa Roh Kudus. Karena itu, berapa orang Yahudi don tidak senang sama dia. Stefanus dia bilang bahwa orang-orang Yahudi don bunuh Yesus yang datang untuk kasih hidup orang untuk selama-lamanya. Orang-orang Yahudi itu don jadi marah sekali. Dia bawa Stefanus keluar kota dan dia lempar dia dengan batu sampai dia mati. Ada orang Yahudi satu itu dia bernama Saulus. Dia lihat semua yang orang don buat dan dia juga senang dengan itu. Waktu Stefanus dia mulai mati, dia berdoa, Yesus, kau terima sapu roh dan kau kasih ampun orang-orang ini karena dong bunuh saya. Dan sampai hari ini, setiap orang yang ikut Yesus, dong akan dapat susah dari orang-orang jahat. Tapi Roh Kudus akan jaga dia pu anak-anak sendiri sampai dong mati. Gambar 8, orang percaya bahwa kabar baik di mana-mana. Saulus dan orang-orang Yahudi yang lain dong mulai tangkap orang-orang yang percaya. Jadi banyak orang yang percaya lari dari Yerusalem. Filipus dia pergi ke kota Samaria. Di sana dia kasih tahu tentang Yesus buat banyak orang. Waktu dia di Samaria, Roh Kudus suruh Filipus untuk pergi ke satu jalan yang menuju ke daerah lain. Dan Filipus dia pergi. Waktu Filipus dia tiba di jalan itu,
Dia lihat orang penting dari negara Ethiopia yang ikut di dalam kereta kuda. Orang itu dia ada baca Alkitab. Buku itu dia kasih tahu tentang cerita Tuhan Yesus. Tapi orang besar itu dia tidak mengerti apa yang dia baca. Filipus dia dengar orang itu baca. Dan dia lari sampai dekat. Dia tanya orang Ethiopia itu, "Kau mengerti kah?" Dan orang Ethiopia itu dia bilang begini, "Bagaimana saya bisa mengerti kalau terada orang yang bisa jelaskan untuk saya?" Kemudian Filipus dia jelaskan untuk orang Ethiopia itu semua tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab itu. Orang Ethiopia itu dia mulai percaya untuk Yesus. Dan waktu don lewat kali, dia minta untuk dia dibaptis. Filipus dia baptis orang Ethiopia itu, dan kemudian Roh Kudus bawa dia ke tempat yang lain. Orang besar dari Ethiopia itu dia kembali ke dia daerah sendiri. Dia senang sekali karena dia ikut Yesus. Seperti Filipus itu, kamu juga harus ikut perintah Allah. Dan kamu harus kasih tahu tentang Yesus buat orang-orang lain, supaya don juga bisa percaya dan don terima hidup untuk selama-lamanya. Gambar 9, Petrus lihat kain dengan binatang-binatang. Pada suatu hari, Petrus dia naik di atas atap rumah untuk berdoa buat Allah. Waktu itu dia sudah lapar, dan kemudian dia lihat kain yang lebar yang turun dari langit. Di dalam kain itu ada banyak macam-macam binatang. Lalu Petrus dengar suara yang suruh dia begini, "Bangun, berdiri Petrus, bunuh binatang-binatang ini dan makan itu." Tapi Petrus adalah orang Yahudi, dan Allah sudah bilang bahwa don tidak boleh makan binatang-binatang yang ada di dalam kain itu. Jadi Petrus dia jawab begini, "Tuhan, saya tidak bisa. Saya tidak pernah makan binatang yang dilarang itu." Tapi Allah dia bersuara suruh dia lagi, sampai 3 kali. Waktu Petrus dia masih pikir-pikir tentang semua yang dia lihat itu, ada 3 orang yang datang ke dia rumah untuk cari dia. Gambar 10, semua orang bisa terima selamat dari Yesus. 3 orang yang cari Petrus dan dikirim oleh Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi, dia adalah orang Romawi. Tapi Cornelius dia sembah Allah dan dia bantu banyak orang-orang Yahudi yang miskin. Allah kirim dia malaikat untuk bicara dengan Cornelius dalam dia mimpi. Malaikat itu dia suruh Cornelius untuk kirim orang untuk panggil Petrus. Orang-orang Yahudi don tidak boleh masuk ke dalam orang Romawi rumah. Tapi Allah dia suka tunjuk buat Petrus lewat mimpi-mimpi binatang-binatang itu, bahwa Petrus tidak boleh pikir begitu. Jadi waktu orang-orang don datang untuk cari Petrus, Petrus dia siap untuk pergi dan dong ke Cornelius rumah. Waktu don tiba di sana, Cornelius dia datang dan dia berlutut di depan Petrus. Tapi Petrus dia bilang begini untuk Cornelius, "Kau berdiri saja, saya ini hanya orang biasa." Terus Petrus ditanya sama Cornelius begini, "Kenapa kau panggil saya?" Cornelius dia kasih tahu tentang dia mimpi waktu malaikat itu suruh dia untuk panggil Petrus. Kemudian Petrus dia mengerti bahwa Allah mau supaya dia kasih tahu tentang Tuhan Yesus buat Cornelius dan dia keluarga dan dia teman-teman. Don dengar Petrus dan don percaya buat Tuhan Yesus. Kemudian Roh Kudus dia datang dan masuk ke dalam don hati supaya don juga mulai bicara dengan bahasa-bahasa lain. Yesus dia tidak datang untuk kasih selamat orang-orang Yahudi saja. Dia mau kasih hidup untuk selama-lamanya buat semua orang dari segala macam suku bangsa. Gambar 11, Petrus di dalam penjara. Raja Herodes dia mulai tangkap orang-orang yang percaya buat Yesus dan dia kasih masuk dong di dalam penjara. Dia bunuh Yakobus, Yesus teman satu. Dan Herodes juga tangkap Petrus dan kasih masuk dia di penjara. Pada satu malam, Petrus dia ada tidur di tengah 2 tentara dan ada rantai besi di dia kaki dan tangan. Tiba-tiba malaikat Allah satu dia datang dan semua jadi terang dalam penjara itu. Malaikat itu dia kasih bangun Petrus dan dia suruh Petrus ikut dia. Waktu itu rantai di Petrus tangan dan kaki itu pecah dan dia ikut malaikat itu keluar dari penjara. Tidak ada orang yang bisa kasih berhenti dong.
Pintu besar dari besi itu terbuka sendiri. Petrus dikira bahwa dia ada mimpi. Tapi waktu don tiba di jalan besar, malaikat dia kasih tinggal dia dan dia mengerti bahwa dia suka keluar dari penjara. Gambar 12, kuasa yang ada dalam doa. Habis Petrus dia keluar dari penjara itu, dia pergi ke Maria pu rumah. Di situ banyak orang percaya yang kumpul untuk berdoa untuk Petrus. Lalu Petrus dia toki pintu rumah itu. Ada pembantu perempuan yang dia nama tuh Rode. Dia pergi untuk buka pintu itu. Tapi waktu dia dengar Petrus pu suara, dia lari ke orang percaya yang lain untuk dia kasih tahu bahwa Petrus ada di depan pintu. Don tidak percaya Rode, tapi Petrus dia terus toki pintu. Kemudian waktu don buka pintu dan don lihat Petrus, don heran sekali. Lalu Petrus dia kasih tahu bagaimana Allah dikasih bebas dia dari Raja Herodes. Dan bagaimana Allah dia sejawab dong pu doa. Allah dia sudah dengar doa dari orang-orang yang percaya. Dan dia suka kasih bebas Petrus dari penjara. Allah dia mau dengar dan mau jawab doa dari semua orang yang kasih hormat buat Yesus. Yesus dia sudah bilang begini, di mana ada 2 atau 3 orang kumpul bersama-sama karena dong percaya buat saya akan ada di situ juga. Dalam gambar ini saya akan kasih tahu kamu tentang orang yang nama tuh Saulus. Gambar 13. Yesus panggil Saulus. Saulus dia ini adalah pemimpin agama Yahudi yang dia ikut nonton waktu orang lain bunuh Stefanus. Saulus dia bikin rencana untuk pergi ke kota Damaskus untuk tangkap orang-orang yang ikut Yesus di sana. Waktu dia ada di tengah jalan, ada cahaya terang sekali yang datang dari langit. Saulus dia langsung jatuh ke tanah dan ada suara yang bilang buat dia begini, Saulus, Saulus, kenapa kau buat jahat buat saya? Saulus ditanya begini, kau siapa Tuhan? Lalu suara itu dia jawab, saya adalah Yesus dan kau buat jahat untuk saya. Orang yang ada dengan Saulus itu dia dengar suara itu. Tapi don tidak bisa lihat orang yang bicara itu. Jadi Saulus dia bangun dan dia berdiri. Tapi dia tidak bisa lihat apa-apa. Orang-orang yang ada dan dia dong harus antar dia masuk ke kota Damaskus. Gambar 14. Paulus dan Ananias. Saulus dia jadi buta selama 3 hari. Dia juga tidak mau makan dan minum. Saulus dia ini orang yang kerja keras dan jahat, yang bikin susah untuk banyak orang yang ikut Yesus. Tapi Allah dia bisa kasih rubah Saulus pu hidup. Allah dia suruh Ananias untuk pergi ke Saulus. Ananias ini orang yang percaya dan ikut Yesus. Dia tahu bahwa Saulus dia buat jahat buat orang-orang yang percaya di Yerusalem. Tapi Ananias dengar perintah Allah dan dia pergi untuk ketemu Saulus. Ananias dia bilang untuk Saulus begini, Saulus, kau suka ketemu Tuhan Yesus di jalan. Dia suruh saya untuk datang buat kau supaya kau bisa lihat kembali lagi dan supaya Roh Kudus akan masuk ke kau pu hati. Ananias dia taruh dia pu tangan di atas Saulus. Langsung Saulus dia lihat lagi. Saulus dia juga terima Roh Kudus dari Allah dan dia dibaptis. Dia pun nama diganti jadi Paulus. Kemudian Paulus dia pergi ke orang-orang Yahudi dan dia kasih tahu don tentang Yesus. Habis itu Paulus dia tidak lagi buat jahat buat orang-orang yang percaya, tapi dia kerja untuk bantu Yesus. Seperti Ananias, kamu juga harus dengar perintah Allah dan tidak boleh takut untuk orang. Jadi Allah dia bisa pakai kamu untuk kasih selamat orang dan tolong orang-orang lain. Gambar 15. Gereja kirim Paulus dan Barnabas. Paulus dia dengan dia teman Barnabas pergi mengajar di gereja di Antioquia. Di Antioquia, untuk pertama kali orang yang ikut Yesus don disebut orang Kristen. Pada satu hari waktu pemimpin-pemimpin gereja don makan dan berdoa sama-sama, Roh Kudus bilang untuk don begini,
Saya panggil Barnabas dan Paulus untuk buat tugas khusus. Kamu harus kasih dong untuk saya kasih tugas itu. Saya mau supaya Paulus dan Barnabas pergi untuk orang-orang yang belum pernah dengar tentang Yesus. Kamu bisa lihat dalam gambar ini bahwa Paulus dan Barnabas sedang berlutut. Pemimpin-pemimpin gereja dan taruh tangan di atas don dua dan dong berdoa untuk don dua. Kemudian dong kirim Paulus dan Barnabas untuk pergi mengajar tentang Yesus kepada orang-orang yang tinggal jauh dari situ. Allah biasa panggil orang-orang dari depo gereja untuk pergi kasih tahu tentang Yesus di tempat lain. Gereja harus berdoa buat dong dan kasih semua yang dong perlu supaya dong bisa pergi melayani Allah. Gambar 16, Paulus dan Barnabas bawa kabar baik. Paulus dan Barnabas pergi ke banyak kota-kota. Dong ketemu orang-orang Yahudi dalam dong rumah doa, seperti yang kamu lihat dalam gambar ini. Paulus diajar dong begini, Allah su pilih tong punya nenek moyang untuk jadi bangsa Allah yang besar. Allah su kirim pemimpin-pemimpin yang besar dan guru-guru untuk dong. Orang-orang itu dong kasih tahu tentang satu orang yang akan datang untuk kasih selamat dong dari dosa. Orang itu dia sudah datang. Dia nama itu Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang-orang Israel tidak kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena dong tidak mengerti kata-kata yang dong pun nenek moyang su tulis. Yesus tidak buat salah sama sekali. Tapi dong bunuh dia. Lalu Allah dia kasih bangkit Yesus dari kematian. Dan Yesus tidak pernah akan mati lagi. Sekarang siapa saja yang percaya untuk Yesus, dong akan jadi orang yang benar di depan Allah. Tapi dong yang tolak Yesus, dong akan mati. Ada berapa orang Yahudi yang percaya pada kabar yang Paulus kasih tahu untuk dong. Dan karena itu ada banyak gereja baru yang mulai tumbuh di kota-kota. Tapi orang-orang lain tidak mau percaya. Terus semua orang percaya buat Yesus waktu kamu kasih tahu dong tentang Tuhan Yesus. Tapi Allah mau supaya setiap orang bisa dengar dan bisa selamat. Gambar 17, mimpi Paulus. Berapa tahun kemudian, Paulus dia kembali untuk kunjungi gereja-gereja yang baru itu. Paulus dia jalan sama-sama dengan Silas, dia teman satu. Dong bikin rencana untuk pergi ke daerah Bitinia. Tapi Roh Kudus dia tahan dong supaya dong tidak bisa pergi. Kemudian dong tidak tahu apa yang harus dong buat. Pada malam itu Paulus dia dapat mimpi. Dia lihat ada satu orang dari negara Makedonia. Orang itu dia bilang untuk Paulus begini, mari, kamu datang ke Makedonia untuk tolong tong. Langsung Paulus dia tahu bahwa Allah dia mau supaya dong pergi ke Makedonia. Allah dia pimpin dia anak-anak semua. Kadang-kadang dalam mimpi. Tapi biasa Allah dia pimpin kamu lewat dia buku, yaitu Alkitab. Waktu kamu baca atau dengar itu. Orang-orang yang percaya harus minta Allah untuk pimpin dong dalam dong hidup. Gambar 18, Paulus dan Silas di dalam penjara. Paulus dan Silas taat buat Allah dan dong pergi ke Filipi di daerah Makedonia. Dong ngajar orang-orang di sana tentang Tuhan Yesus. Ada satu perempuan yang ikut dong terus. Dia dapat ganggu oleh roh jahat. Roh jahat itu dia kasih tahu tentang apa yang terjadi buat banyak orang. Jadi ada orang lain yang bikin banyak uang itu dengan perempuan itu berpakaian. Kemudian Paulus dipakai Yesus berkuasa untuk usir roh jahat dari perempuan itu. Hal ini bikin perempuan itu marah dengan dorang. Jadi dong pukul Paulus dan Silas dan kasih masuk dong di penjara. Waktu tengah malam itu, Paulus dan Silas dong berdoa dan dong menyanyi pujian buat Allah dalam penjara itu. Tiba-tiba ada gempa bumi yang besar, sampai rantai yang ikat dong pecah. Pintu-pintu penjara juga terbuka. Kepala penjara pikir bahwa dong semua sudah lari. Dia takut sekali untuk dia putuan sampai dia mau bunuh diri. Tapi Paulus dia panggil dia. Jangan kau bunuh diri, karena tuh masih ada di sini. Kepala penjara dia datang untuk Paulus dan dia bilang begini, apa yang harus saya buat untuk saya selamat? Paulus dia jawab begini, kau percaya buat Tuhan Yesus dan kau akan selamat.
Dengan senang hati kepala penjara itu dengan depo keluarga semua percaya buat Yesus. Paulus dan Silas su keluar dari penjara dan non jalan terus ke kota lain. Waktu kam dapat kesulitan, kam harus tetap percaya buat Allah. Waktu kam susah, Dia akan pakai kam untuk bisa bantu orang lain percaya buat Yesus. Gambar 19, Paulus di Athena. Di kota Athena ini patung-patung banyak sekali. Orang-orang di situ dan sembah macam-macam Allah. Orang-orang di kota Athena mau tahu apa yang Paulus mau kasih tahu dong. Jadi Paulus dia bilang begini, orang-orang Athena, saya lihat bahwa kamu suka sekali sembahyang. Dan pada waktu saya jalan, saya lihat satu tempat sembahyang dengan tulisan seperti begini, buat Allah yang kami tidak kenal. Saya mau kasih tahu kamu tentang Allah yang itu. Dia itu Allah yang benar, yang bikin semua ada. Lalu Paulus dia bilang bahwa Allah itu hidup dan bukan orang yang bikin dia dari emas atau besi atau batu. Kemudian Paulus dia kasih tahu untuk don tentang Tuhan Yesus yang Allah suka kasih bangkit dari kematian. Yesus itu dia akan kembali untuk hukum orang-orang kalau don tidak ikut dan percaya Dia. Ada banyak orang-orang di Athena yang dengar Paulus dan non tertawa dia. Tapi ada beberapa orang lain yang percaya dan dong mulai ikut Yesus pu jalan. Terada Allah atau agama yang dapat kasih selamat orang-orang. Hanya Yesus yang bisa kasih selamat kamu. Mari ton seperti Paulus. Ton juga harus berani kasih tahu buat orang-orang tentang Tuhan Yesus Kristus. Gambar 20, orang bikin ribut di kota Korintus. Ton lihat di sana ada Paulus dalam kesulitan lagi. Dia ada di kota Korintus. Orang-orang yang tinggal di situ dong keras sekali. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Korintus dong bikin susah sekali untuk Paulus. Pada satu malam, Tuhan Yesus dia bicara dengan Paulus begini, jangan kau takut. Kau harus terus kasih tahu kabar baik buat dong dan jangan kau berhenti. Saya ada bersama kamu dan terada satu orang yang bisa bikin susah untuk kamu. Jadi Paulus tinggal di kota Korintus dan dia terus ajar orang sampai ada banyak orang yang percaya buat Yesus. Pada satu hari ada orang-orang Yahudi dong tangkap Paulus dan dong bawa dia ke kepala pemerintah. Dong bilang bahwa Paulus di ajaran itu melawan pemerintah. Tapi gubernur di situ dia usir semua. Kemudian orang-orang Korintus dong tangkap dan dong pukul pemimpin Yahudi. Tapi kepala pemerintah tidak mau dengar dong. Paulus di sendiri bebas dan dia tidak kena susah waktu itu. Kamu juga tidak boleh berhenti bicara tentang Yesus. Juga kalau orang-orang yang jahat lawan kamu. Allah dia sejanji, dia akan selalu sama-sama dengan tong. Dan dia akan bantu tong untuk bicara. Gambar 21, Paulus di Yerusalem. Paulus dia kembali ke gereja-gereja yang ada di beberapa tempat. Dia ajak orang-orang percaya itu untuk ikut Yesus. Kemudian dia mau pergi ke kota Yerusalem. Tapi ada beberapa orang yang Paulus dia tidak pergi ke situ. Don tahu bahwa orang-orang Yahudi di sana mau bunuh dia. Tapi Paulus dia bilang begini, saya siap untuk mati di sana karena Tuhan Yesus. Paulus dia kembali ke Yerusalem dan tidak lama lagi orang-orang Yahudi don datang dengan banyak orang untuk lawan dia. Orang-orang itu don coba untuk bunuh Paulus. Tapi beberapa tentara Romawi don bawa Paulus keluar dari orang-orang yang marah itu. Paulus dia berdiri di atas tangga di luar kantor tentara itu. Dia coba bicara dengan semua orang. Tapi don semua mulai bikin ribut dan don berteriak begini, bunuh dia, bunuh dia. Jadi tentara-tentara dong harus cepat bawa Paulus masuk ke dalam penjara untuk kasih selamat dari orang-orang yang ribut itu. Paulus dia takut untuk mati. Dia sudah tahu bahwa ada hadiah besar di surga untuk orang-orang yang menderita atas nama Yesus. Gambar 22, kabar baik untuk raja-raja. Paulus dia ada di penjara di negeri Israel selama 2 tahun. Orang-orang Yahudi don tetap mau bunuh dia. Tapi Tuhan Yesus datang lagi untuk Paulus dan dia bilang begini,
Jangan kau takut, kau akan cerita tentang saya di kota Roma, sama seperti kau suka tahu tentang saya di kota Yerusalem. Roma adalah kota yang paling besar di dunia pada waktu itu. Roma itu kota dari pemimpin besar semua orang Romawi, Kaisar. Ada orang gubernur yang panggil Paulus untuk bicara dengan Agripa, yaitu raja di daerah orang-orang Yahudi. Paulus tidak takut untuk siapa saja. Dia bicara tentang Tuhan Yesus buat gubernur, raja dan ratu. Paulus dikasih tahu bagaimana dia ketemu dengan Yesus di jalan waktu dia pergi ke kota Damaskus. Dan dia juga kasih tahu bagaimana Yesus kirim Paulus untuk bawa kabar baik buat orang-orang di semua tempat. Raja Agripa dia senang dengar Paulus dan hampir mau ikut percaya buat Yesus juga. Dia tahu bahwa Paulus tidak buat salah. Tapi Paulus dia minta Kaisar untuk dengar dia cerita. Jadi Agripa dia kirim Paulus ke Roma untuk ketemu dengan Kaisar. Gambar 23, Paulus ketemu bahaya. Tentara-tentara bawa Paulus ke kota Roma. Itu jauh sekali dari Yerusalem. Jadi dong harus naik kapal laut. Dong ada di laut selama 14 hari. Dalam angin ribut dan ombak-ombak yang besar sekali. Orang-orang di kapal pikir bahwa dong semua akan mati. Tapi ada malaikat dari Allah yang bilang buat Paulus begini. Jangan kau takut Paulus, kau harus ketemu dengan Kaisar. Allah akan kasih selamat semua orang yang ada dengan kau di kapal ini. Terlalu lama lagi kapal itu sudah dekat pantai. Tapi karena air laut turun, jadi kapal itu kena batu karang sampai kapal hancur. Semua orang dong berenang ke pantai. Yang tidak tahu berenang, dong pegang papan dari kapal dan dong semua tiba di pantai dengan selamat. Allah dia sudah ada rencana untuk Paulus. Dan karena itu, dia terkena susah besar. Gambar 24, Paulus di kota Roma. Hampir 2 tahun, Paulus ada tinggal di Roma. Dia selalu dapat jaga oleh tentara-tentara Romawi. Tapi dia boleh tinggal di rumah sewa sendiri dan dia penjaga. Paulus biasa terima tamu-tamu. Dan dia selalu ajar dong tentang kerajaan Allah dan Tuhan Yesus. Paulus dia tulis beberapa surat-surat buat gereja-gereja di seluruh dunia untuk ajar dong. Surat-surat itu sudah jadi bagian dari tumpu Alkitab. Supaya tuh juga bisa baca itu. Paulus dia menderita banyak sekali untuk Yesus. Dia menderita lapar, panas dan dingin. Dia dipukul, dia dilempar dengan batu, dan dia masuk penjara. Kemudian dia dapat hukuman mati di Roma. Paulus tulis ini buat setiap orang yang percaya. Saya yakin bahwa kematian atau kehidupan atau apa saja yang ada tidak dapat kasih pisah tong dari Allah kasih yang ada dalam Kristus Yesus tumpu Tuhan. Mari saudara-saudara, tong juga bisa hidup untuk melayani Allah dan Tuhan Yesus, sama seperti Paulus. Roh Kudus dia akan kasih kuasa buat tong, supaya tong bisa kasih tahu kabar baik tentang Yesus buat setiap orang.